Bismillahirrohmanirrohim. Berjumpa lagi dengan saya Siti Fitriani Saleh dalam series belajar matematika bersama Pak Abdul dan Bu Siti. Baik, kali ini kita akan membahas tentang perangkai logika, yaitu kata yang digunakan untuk menghubungkan pernyataan primer sehingga membentuk pernyataan majemuk atau pernyataan komposit. Tentang pernyataan primer, pernyataan majemuk, dan atau pernyataan komposit itu sudah pernah dibahas pada video sebelumnya mengenai klasifikasi kalimat. Nah, untuk perangkai logika ini ada 5 perangkai logika yang dapat digunakan, yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Tapi pada video kali ini kita hanya akan membahas negasi, konjungsi, dan disjungsi. Baik, yang pertama, negasi itu kata penghubungnya tidak atau tidak benar bahwa titik-titik. Jadi kita menggunakan kata penghubung tidak benar bahwa. Simbol yang kita gunakan adalah seperti ini. Kemudian untuk kebenarannya, negasi dari satu pernyataan yang bernilai benar adalah salah dan sebaliknya. Kemudian untuk konjungsi, kata penghubungnya adalah dan. Kata dan ini kadang juga diganti dengan tetapi, yang, sedang, walaupun, dan sebagainya. Bergantung pada kalimatnya nanti ya. Tapi yang paling sering digunakan itu adalah dan. Simbolnya seperti ini. Kemudian untuk kebenarannya, konjungsi dari dua pernyataan hanya bernilai benar jika kedua pernyataan itu bernilai benar. Untuk disjungsi, kata penghubungnya atau dan simbol seperti ini. Kebenarannya, disjungsi dari dua pernyataan bernilai benar jika satu atau kedua pernyataan itu bernilai benar. Kita lihat di sini, kadang sering bingung ya kita sering bingung membedakan antara simbolnya dan dengan atau. Nah, untuk memudahkan mengingat, perhatikan saja ini, dan huruf akhirnya N terbuka ke bawah, simbolnya juga terbuka ke bawah. Atau huruf akhirnya U terbuka ke atas, simbolnya juga terbuka ke atas. Tapi itu bukan yang sebenarnya ya, hanya pemantik ingatan, hanya untuk memudahkan kita mengingat. Selanjutnya kita perhatikan di sini, negasi itu melibatkan satu pernyataan primer. Sedangkan konjungsi dan disjungsi melibatkan dua pernyataan. Sehingga negasi tergolong operasi unary, sedangkan konjungsi dan disjungsi ini tergolong operasi binary. Baik, kita akan coba bahas satu persatu dimulai dari negasi. Kata penghubungnya tidak benar bahwa, simbolnya seperti ini, dan kebenarannya, negasi dari satu pernyataan yang bernilai benar adalah salah dan sebaliknya. Kalau pernyataannya bernilai salah, maka ingkarannya atau negasinya bernilai benar. Baik, kita coba lihat contohnya. Misalkan kita mempunyai pernyataan Siti memakai baju putih. Ini kita simbolkan dengan P. Maka ingkaran dari P ditulis seperti ini, ingkaran P simbolnya itu menyatakan tidak benar bahwa Siti memakai baju putih. Jadi di depan pernyataan Siti memakai baju putih kita tambahkan kata penghubung tidak benar bahwa. Selanjutnya, tidak benar bahwa Siti memakai baju putih bisa kita sederhanakan kalimatnya Siti tidak memakai baju putih. Tapi perhatikan ya bahwa warna itu tidak hanya dua. Tidak hanya hitam dan putih, misalnya ada warna hijau, warna coklat, warna merah, dan sebagainya. Sehingga untuk pernyataan tidak benar bahwa Siti memakai baju putih, itu bisa kita nyatakan Siti tidak memakai baju putih, tapi tidak bisa kita nyatakan Siti memakai baju hitam.
Ini keliru. Ya, tidak bisa disimpulkan seperti itu. Jadi tidak benar bahwa Siti memakai baju putih, bisa dinyatakan bahwa Siti tidak memakai baju putih, tapi tidak bisa dikatakan Siti memakai baju hitam. Oke, selanjutnya kita akan lihat double negasi. Misalkan kita punya kalimat pernyataan Ani seorang guru yang kita simbolkan dengan P. Ingkaran P kita tambahkan tidak benar bahwa di depan kalimat Ani seorang guru sehingga menjadi tidak benar bahwa Ani seorang guru. Artinya Ani bukan seorang guru. Nah, sekarang kalau ingkaran P ini kita ingkarkan lagi. Double negasi, double ingkaran. Tidak P. Menjadi di depan kata Ani bukan seorang guru, ingkaran P, kita tambahkan tidak benar bahwa. Tidak benar bahwa Ani bukan seorang guru. Kalau tidak benar bahwa Ani seorang guru, berarti Ani seorang guru. Coba diperhatikan. Jadi ini suatu pernyataan yang diingkarkan lalu diingkarkan lagi maka akan kembali ke pernyataan semula. Tadi kita punya P yang diingkarkan menjadi ingkaran P. Lalu ingkaran P ini diingkarkan lagi, ternyata kalimatnya, pernyataannya sama persis kembali seperti pernyataan semula yaitu P. Kemudian mari kita lihat tabel kebenarannya. Dari contoh yang pertama tadi, Siti tidak memakai baju putih. Tidak benar bahwa Siti memakai baju putih. Karena hanya ada satu pernyataan primer di sini yang dilibatkan yaitu P, maka tabel kebenaran kita ini hanya mempunyai dua kolom, yaitu satu kolom untuk pernyataan primer P dan satu kolom untuk pernyataan majemuk tidak P. Selanjutnya karena hanya ada satu primer, maka tabel kebenaran ini hanya berisi dua baris kebenaran. Kemungkinan nilai kebenaran P ini hanya dua, yaitu benar atau salah. Untuk isi tabel kebenaran, jadi kita isi dulu ini. Nilai kebenaran untuk primernya hanya dua kemungkinan nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Karena kita masih berbicara di logika dua nilai ya. Kita lihat di sini negasi dari satu pernyataan yang bernilai benar adalah salah. Sehingga jika P di sini bernilai benar, maka ingkarannya bernilai salah. Dan sebaliknya, jika P-nya ini bernilai salah, maka ingkarannya bernilai benar. Untuk memudahkan mengingat, ya diingat saja benar versus salah. Ada benar, ada salah. Kalau satu pernyataan bernilai benar, maka ingkaran dari pernyataan itu bernilai salah. Sebaliknya kalau satu pernyataan bernilai salah, maka ingkarannya tentu bernilai benar. Selanjutnya kita lihat konjungsi. Dengan kata penghubung dan, simbolnya terbuka ke bawah. Konjungsi dari dua pernyataan hanya bernilai benar jika kedua pernyataan itu bernilai benar. Kita lihat contohnya. Siti membutuhkan pulpen. Misalnya kita punya pernyataan seperti ini yang kita simbolkan dengan P. Kemudian Siti membutuhkan kertas yang kita simbolkan dengan Q. Maka konjungsi dari P dan Q itu dinyatakan Siti membutuhkan pulpen dan Siti membutuhkan kertas. Jadi dua pernyataan ini kita hubungkan, kita rangkai membentuk satu pernyataan majemuk dengan kata penghubung dan. Di awal tadi sudah disampaikan kata penghubung
Dan ini pada kalimat tertentu bisa diganti dengan tetapi, yang, walaupun, sedang. Kemudian kita kembali ke sini, Siti membutuhkan pulpen dan Siti membutuhkan kertas. Ini kita bisa sederhanakan kalimatnya menjadi Siti membutuhkan pulpen dan kertas. Siti membutuhkan pulpen dan kertas. Sekarang mari kita lihat tabel kebenarannya. Karena ada dua pernyataan primer yang dilibatkan di sini, yaitu P dengan Q, maka tabel kebenaran kita itu ada kolom untuk P, ada kolom untuk Q, dan ada satu kolom untuk pernyataan majemuknya P dan Q. Selanjutnya, karena ada dua pernyataan primer P, pernyataan primer P, pernyataan primer Q, maka tabel kebenaran kita ini berisi 4 baris tabel kebenaran. Diambil dari 2 pangkat 2. Ingat kembali penjelasan tentang tabel kebenaran dan diagram pohon sebelumnya. Untuk mengisi sel-sel tabel kebenaran, pertama-tama kita isi dulu sel kebenaran pada kolom primer P dan kolom primer Q. Ingat, gunakan bantuan diagram pohon untuk meyakinkan bahwa semua kemungkinan nilai kebenaran dari P dan Q ini sudah dituliskan dan tidak ada yang berulang. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang berulang. Tentang diagram pohon dan tabel kebenaran itu sudah dibahas pada video sebelumnya. Silakan dilihat kembali untuk mengingat kembali ya. Silakan dilihat video tentang tabel kebenaran dan diagram pohon. Kita isi dulu ini seperti ini barisnya. Baris pertama benar-benar, baris kedua benar-salah, baris ketiga salah-benar, baris keempat salah-salah. Nah, kita perhatikan di sini. Konjungsi dari dua pernyataan hanya bernilai benar jika kedua pernyataan itu bernilai benar. Nah, pada tabel kebenaran ini, kedua pernyataan primer bernilai benar itu hanya terjadi pada baris pertama. Sehingga konjungsi ini hanya bernilai benar pada baris pertama. Baris kedua, ketiga, dan keempat itu bernilai salah. Nah, untuk memudahkan mengingat, kita bisa menggunakan pemantik ingatan. Saya mau nulis, saya butuh pulpen dan kertas. Saya mau nulis, saya butuh pulpen dan kertas. Dua-duanya harus ada, pulpen dan kertas. Selanjutnya, mari kita lihat disjungsi. Kata penghubungnya atau simbolnya terbuka ke atas. Disjungsi dari dua pernyataan bernilai benar jika satu atau kedua pernyataan itu bernilai benar. Jadi disjungsi dari dua pernyataan itu akan bernilai benar jika satu atau kedua pernyataan itu bernilai benar. Contoh. Misalnya kita mempunyai pernyataan Siti menulis memakai pulpen. Kita simbolkan dengan P. Siti menulis memakai pensil. Kita simbolkan dengan Q. Jadi ada dua pernyataan yang kita akan rangkai, kita akan hubungkan menggunakan perangkai, menggunakan kata atau. Kita simbolkan seperti ini, P atau Q. Ini kita bisa nyatakan Siti menulis memakai pulpen atau Siti menulis memakai pensil. Yang bisa kita sederhanakan menjadi Siti menulis memakai pulpen atau pensil. Jadi Siti menulis memakai pulpen atau pensil. Sekarang mari kita lihat tabel kebenarannya. Karena ada dua pernyataan primer yang dilibatkan, sama seperti yang dikonjungsi tadi, maka tabel kebenaran kita itu berisi kolom untuk pernyataan primer P, kolom untuk pernyataan primer Q, dan kolom untuk pernyataan majemuk P atau Q.
Selanjutnya, karena pernyataan kita mempunyai dua pernyataan primer, maka tabel kebenaran kita ini berisi 4 baris tabel kebenaran diambil dari 2 pangkat 2. Untuk isi tabel kebenaran sama seperti tadi di konjungsi, kita isikan dulu kebenaran nilai kebenaran untuk pernyataan primer P dan Q. Ingat digunakan diagram pohon agar tidak ada nilai kebenaran yang terlewatkan, tidak dituliskan atau ada yang berulang. Semuanya kemungkinan dituliskan satu kali. Selanjutnya kita lihat di sini, disjungsi dari dua pernyataan adalah bernilai benar jika satu atau kedua pernyataan itu bernilai benar. Nah, pada baris pertama dua-duanya bernilai benar. Pada baris kedua ada satu yang bernilai benar, pada baris ketiga juga ada satu yang bernilai benar. Dengan demikian berarti disjungsi ini bernilai benar pada baris 1, 2, dan 3. Sedangkan pada baris keempat dia bernilai salah. Nah, untuk memudahkan mengingat, kita bisa menggunakan pemantik ingatan seperti ini. Pulpen atau pensil. Saya mau nulis. Saya butuh pulpen atau pensil. Kalau dua-duanya ada bagus. Tapi kalau hanya ada salah satunya yang ada ya tidak apa-apa. Yang tidak bisa itu kalau dua-duanya tidak ada. Seperti itu. Ya, tapi ini hanya pemantik ingatan, hanya untuk memudahkan mengingat. Selanjutnya yang kita bahas di sini ini disebut sebagai disjungsi inklusif. Selain disjungsi inklusif ada juga disjungsi eksklusif. Nah, disjungsi eksklusif itu dua pernyataan bernilai benar jika hanya satu dari dua pernyataan itu yang bernilai benar. Jadi tidak berlaku kalau dua-duanya bernilai benar. Tapi kita tidak bahas itu di sini ya. Baik, demikian pembahasan mengenai negasi, konjungsi, dan disjungsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.